Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz di edisi Dunia Kripto Market. Seperti biasa rekan trader, setiap hari Rabu kita akan menganalisa tentang pergerakan dunia kripto, pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Dan kami selalu berharap semoga apa yang kami sajikan ini setidaknya bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Informasi-informasi terbaru terkini, tema-tema yang kami angkat seputaran pasar kripto, pasar Bitcoin akan melandasi trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu kami berharap semoga rekan trader bisa dengan apa yang kami sajikan ini bisa memiliki suatu manfaat terhadap trading ataupun informasi yang bisa dimiliki oleh rekan trader. Oleh rekan trader, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Bitcoin ini mencapai nilai tertinggi dalam sejarah. Berada di seputaran 120-an ribu ya. Dan ini tidak bisa dilepas dengan pekan kripto. Nah, tidak bisa dilepas dengan pekan kripto ya. Dan kita akan berbicara tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu apa sebenarnya itu pekan kripto rekan trader. Karena ada kecenderungan bahwa di setiap pekan kripto yang dilakukan di Amerika, itu Bitcoin punya kecenderungan untuk naik ke posisi yang paling tinggi dalam sejarah. Oleh karena itu, hal ini sudah terbukti di mana pekan kripto ini dimulai dari hari Senin kemarin hingga hari Jumat nanti, dan itu sudah terbukti. Tanggal 14, Bitcoin bisa terbang sampai level tertinggi. Walaupun setelah itu agak sedikit koreksi, tapi peluang untuk naik pun juga masih tetap ada. Oleh karena itu rekan trader, kita akan melihat dan kita akan membahas tentang pekan kripto itu apa dan bagaimana Bitcoin bisa naik sampai ke posisi yang lebih tinggi. Nah, di sini sudah sangat jelas. Saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa berbicara tentang pekan kripto, kita bisa lihat bahwa pekan kripto atau Crypto Week itu adalah periode tertentu biasanya berlangsung selama 1 minggu di mana pemerintah, lembaga legislatif atau komunitas kripto secara terkoordinasi membahas, mengadvokasi atau mempromosikan regulasi dan adopsi aset digital terutama cryptocurrency dan teknologi blockchain. Jadi itu sebenarnya pekan kripto ya rekan trader. Intinya terjadi pertemuan antara pemerintah, swasta, komunitas kripto, dan disitulah pembahasan tentang dunia kripto ini akan dibahas dengan jelas ya, sehingga bisa menentukan arah kebijakan ke depan. Di sini kita bisa lihat apa yang terjadi di pekan kripto sudah sangat jelas. Kita bisa lihat bahwa yang terjadi di pekan kripto biasanya adalah pertama pembahasan dan pemungutan suara tentang regulasi. Itu yang paling penting ya. Kebetulan terjadi di Amerika maka dibahas oleh Senat ya. Yang kedua, forum dan konferensi industri kripto ya. Kita bisa lihat ya, perusahaan-perusahaan besar, CEO-CEO besar, misalnya Coinbase, Binance, dan lain-lain, regulator, legislator pro kripto, ya anggota-anggota dewan yang pro kripto, mereka juga saling bertemu dan membicarakan hal tersebut. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa yang terjadi pada selama pekan kripto adalah kampanye advokasi publik oleh organisasi seperti Blockchain Association atau Coin Center ya. Dan sudah sangat jelas acara ini akan diliput oleh media rekan trader. Media pun juga punya pengaruh untuk memberikan tekanan terhadap arah pergerakan kripto. Oleh karena itu yang terjadi pekan kripto ini ya seperti kayak gini, pembahasan-pembahasan baik itu media, baik itu pemerintahan, organisasi non pemerintahan, semuanya bersatu dan berbicara seputaran kripto. Nah, di sini kita bisa lihat rekan trader apa yang terjadi di pekan kripto secara garis besar. Di pekan kripto ini kita bisa lihat misalnya di Amerika. Amerika itu biasanya pekan kripto itu dimulai pada bulan Juli, pertengahan bulan ya, minggu-minggu kedua seperti sekarang ini. Dari tanggal 14 ya sampai tanggal 18, dan ini terjadi di minggu ini 14 sampai 18 Juli. Makanya minggu ini kita bisa lihat Bitcoin itu naik ke posisi yang sangat tinggi rekan trader. Bisa juga secara global atau komunitas, misalnya di token 2049, Blockchain Week dan lain-lain. Atau di Singapura juga ada namanya Singapura Blockchain Week. Indonesia pun juga ada pekan edukasi kripto, Fintech Weeks,
Nah, ini biasanya terjadi di setiap negara, tapi yang menjadi faktor utama, fokus utama itu yang terjadi di Amerika, karena di Amerika itu jelas biasanya minggu kedua bulan Juli akan selalu ada pekan kripto, dan disitulah bertemu semuanya ya, pemerhati kripto baik dari pemerintahan maupun dari swasta, bertemu semuanya dan berbicara tentang kripto ke depan. Dari sini kita bisa lihat bahwa tujuan dari pekan kripto ini adalah memberikan edukasi kepada publik dan legislator, mendorong regulasi yang jelas, adil, mendukung inovasi, meningkatkan kepercayaan investor dan adopsi institusional, menghadirkan diskusi tentang privacy, keamanan, dan anti pencucian uang. Segala sesuatu dilakukan di acara tersebut. Nah, untuk kali ini rekan trader ya, untuk pekan kripto kali ini di Amerika itu terjadi dari tanggal 14 sampai 18 Juli 2025 ya. Dalam rentang waktu tersebut DPR, Senatnya Amerika, akan terfokus untuk membahas 3 rancangan undang-undang utama yang terkait dengan aset kripto. Yang pertama adalah Digital Asset Market Clarity ya, Genius Stablecoin Regulation atau Anti-CBDC Surveillance State Act ya. Ini melarang penerbitan mata uang digital bank sentral. Nah, ini tema-tema yang sedang dibicarakan dalam minggu ini di pekan kripto, Crypto Week Amerika Serikat ya. Crypto Week Amerika Serikat, tema-tema inilah yang sedang dibicarakan. Di sini rekan trader secara garis besar, rekan trader bisa lihat hari Senin Komite Aturan DPR menetapkan syarat debat. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana Bitcoin itu naik ke posisi yang lebih kuat. Hari Selasa, tanggal 15 Juli, debat dan kemungkinan awal pemungutan suara. Di sini rekan trader bisa lihat bagaimana kripto itu agak sedikit jatuh, rekan trader. Ya, ini rekan trader lihat. Nanti besok hari Kamis akan ada voting final untuk Clarity Act dan Anti-CBDC. Ya, dan hari Jumat voting final Genius. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa hari Kamis dan hari Jumat ini hari-hari yang sangat krusial. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi melewati level 120-an, 123 ya. Nah, ini harap diperhatikan. Jadi selama pekan kripto ini biasanya Bitcoin itu naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan ini sudah sangat terbukti ya rekan trader. Ini sudah sangat terbukti bahwa mengapa Bitcoin selalu menguat di saat Crypto Week di Amerika Serikat. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, secara garis besar, kenapa Bitcoin ini selalu menguat di saat Crypto Week? Ya, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ya, ada beberapa alasan kenapa selama Crypto Week ini Bitcoin menguat ya. Secara garis besar yang pertama rekan trader bisa lihat bahwa yang pertama adalah antisipasi regulasi yang menguntungkan ya. Antisipasi regulasi yang menguntungkan. Secara garis besar rekan trader, kalau rekan trader lihat ya pada antisipasi regulasi yang memungkinkan, di secara garis besar selama pekan kripto ini rekan trader ya, pembahasan atau pemungutan suara tentang rancangan undang-undang penting yang tadi sudah saya katakan, Clarity yang nanti akan adakan hari Jumat. Nah, inilah yang menjadi alasan. Ini yang menjadi alasan pasar akan terus bergejolak ya, sehingga ini menjadi alasan utama bagaimana pergerakan volatilitas yang sangat tinggi di Bitcoin itu terjadi ya. Antisipasi regulasi yang menguntungkan ya. Jadi regulasi yang namanya juga dibahas di DPR-nya Amerika ya rekan trader. Jadi pembahasan inilah yang menjadi acuan kenapa memberikan tekanan pengaruh yang sangat luar biasa, kemungkinan volatilitas yang sangat tinggi terhadap arah pergerakan Bitcoin. Nah, di sini akibat dari antisipasi regulasi ini kita bisa lihat efeknya adalah investor institusional dan retail biasanya mulai membeli lebih banyak ya, karena mereka mengantisipasi hal tersebut rekan trader ya. Yang kedua kita bisa lihat ya, alasan berikutnya sorotan media dan sentimen publik yang positif. Nah, untuk sorotan media
dan sentimen publik yang positif sudah sangat jelas. Media-media besar seperti CNBC, Bloomberg, Reuters, dan lain-lain, mereka akan selalu meliputi pekan kripto. Nah, akibat dari peliputan tersebut, karena setiap kali peliputan kan akan selalu ada tokoh-tokoh penting yang akan memberikan statement di sana. Nah, akibat statement yang dilakukan, yang disiarkan oleh media, ya inilah yang menjadi alasan kenapa selalu punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, kita bisa lihat bahwa setiap statement yang dikeluarkan akan membuat FOMO ya oleh para trader, sehingga membuat atau mendorong permintaan aset kripto ini semakin besar. Sikap ketakutan yang terjadi karena setiap kali kan ada statement yang dikeluarkan dan di blow up sama media. Akibat di blow up sama media, akhirnya sikap FOMO itu muncul. Sikap FOMO itu muncul, akhirnya Bitcoin naik, rekan trader. Ya, ini dia rekan trader. Alasan yang ketiga adalah, kalau rekan trader lihat di sini, adalah masuknya modal spekulatif jangka pendek. Nah, masuknya modal spekulatif jangka pendek. Di sini rekan trader, masuknya modal spekulatif jangka pendek. Kini kita bisa lihat bahwa ini pekan kripto ini sudah barang tentu para trader itu akan mencari momen-momen tertentu di situ. Ya namanya juga trader ya, mencari momen-momen ini untuk keuntungan mereka. Ya, oleh karena itu para trader ya memanfaatkan momentum dan volatilitas yang terjadi selama pekan kripto ini. Nah, biasanya volume perdagangan hariannya akan terus melonjak, terutama Bitcoin, mata uang lainnya, Ethereum. Nah, disinilah volatilitasnya sangat tinggi, tajam. Nah, karena spekulasi terjadi dalam jangka pendek. Selama 1 minggu spekulasi, yang namanya juga spekulasi terjadi, spekulan main rekan trader. Akhirnya Bitcoin punya peluang untuk naik. Dan itu sudah ditandain pada hari Senin bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi rekan trader. Dan yang berikutnya rekan trader, alasan kenapa Bitcoin itu selalu menguat selama pekan kripto adalah narasi Bitcoin sebagai alternatif. Nah, ini dia rekan trader. Narasi Bitcoin sebagai alternatif, kita bisa lihat bahwa apabila selama acara tersebut narasi-narasi untuk misalnya ya menolak tentang mata uang fiat. Nah, narasi-narasi seperti kayak gini, apalagi kita tahu bahwa Elon Musk mendirikan partainya di mana dia mendukung, menyokong supaya ke depan mata uang fiat itu ditiadakan aja. Ya, nah ini narasi-narasi seperti kayak gini. Ya, narasi berikutnya adalah membuat desentralisasi keuangan. Nah, narasi-narasi ini kan trader, desentralisasi keuangan identik dengan mata uang kripto, dalam hal ini Bitcoin. Sehingga dari sinilah kita bisa lihat bagaimana Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, rekan trader, selanjutnya kita akan lihat selama pekan kripto selalu Bitcoin itu naik ke posisi yang lebih tinggi. Ini sudah bisa dilihat dengan jelas rekan trader. Sejarah membuktikan ya. Juli 2023, Juli 2024 harga Bitcoin melonjak 10-18% selama pekan kripto karena pembahasan regulasi pro kripto di Kongres Amerika. Sedangkan Juli 2025 saat ini Bitcoin tembus 120.000 di tengah ekspektasi lolosnya Genius yang akan disahkan nanti hari Jumat, dan pelarangan CBDC yang akan dibahas pembahasan finalnya ini besok. Jadi besok hari Kamis dan hari Jumat ini adalah finalnya. Kemungkinan Bitcoin bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Nah, rekan trader, cara garis besar kalau rekan trader lihat ya di platform ini, saya langsung coba tunjukkan di platform. Nah, di sini Juli ya ini. Nah, ini rekan trader bisa lihat. Nah, pekan kripto. Ya. Nah, tahun 2022 dan tahun 2023 ya. Oh, ini 2023, sorry. 2023. Nah, ini rekan trader bisa lihat. 2023 rekan trader ya. Minggu kedua bagaimana dia bisa naik ke posisi paling tertinggi dalam sejarah ya. Rekan trader bisa lihat. Nah, ini ya. Di sini ya, dia sampai menembus 31.816 walaupun setelah itu ya kan tadi udah dibilang selama 1 minggu kan akan selalu volatilitasnya tinggi, setelah menembus dia turun rekan trader ya. Tapi secara garis besar momen seperti itu dia mencapai level tertinggi dalam sejarah. Begitupun juga di tahun
2024 rekan trader ya. Secara garis besar kalau rekan trader lihat di 2024. Nah, ini juga rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat setelah dia jatuh di awal-awal bulan ya, awal bulan, setelah itu rekan trader lihat bagaimana dari titik rendah 53.000 ya, 53.000 dia bisa naik rekan trader sampai posisi yang paling tertinggi, dan di penghujung bulan Juli itu menuju bulan Agustus dia sempat menyentuh level 70.000. Nah, ini pengaruh dari pekan kripto tersebut rekan trader. Jadi kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat bukan perbedaan ya, kalau kita lihat hubungannya sudah sangat jelas. Di saat terjadi pekan kripto, Bitcoin itu mempunyai peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Nanti setelah itu dia turun atau dia naik lanjut lagi, itu masalahnya lain. Tapi selama pekan kripto ini selalu membuat lonjakan yang sangat luar biasa untuk harga Bitcoin. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan ini adalah bukti sejarah rekan trader ya. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat di sini juga sudah sangat jelas kalau rekan trader lihat ya. Bulan Juli 2023 harga rata-rata itu berada di seputaran 29.230. Sebagian besar naik ya, stabil ya, memang ya stabil ya, naik tipis. Tapi Juli 2024 bagaimana dia bisa naik menuju tadi sempat naik ya ke level 70.000 ya, tapi pada prinsipnya harga rata-ratanya itu sebesar 64.619. Dia naik 3% walaupun ada sedikit koreksi di akhir bulan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kenaikan tahunan dari tahun 2023 dan 2024 itu lebih besar dari 120%. Ya, lebih besar dari 120%. Ya, jadi ini rekan trader bisa lihat dengan jelas ya. Nah, di sini rekan trader kita bisa lihat bahwa interpretasi tren yang terjadi secara garis besar kita lihat bahwa Juli 2023 lonjakan awal itu disebabkan karena antisipasi regulasi. Tetapi pasar belum sekuat tahun berikutnya. Juli 2024 setelah likuidasi spot Bitcoin ETF dan momentum regulasi, harga melonjak di seputaran 60.000 sampai 65. Itu sekitaran situ ya, walaupun sempat menyentuh level 70.000 ya. Kalau kita lihat tadi sempat menyentuh level 70.000 ya rekan trader ya. Dari sini perbedaan utama antara tahun 2023 dan 2004 adalah harga tahun 2003 harga tuh masih di level 30.000 sampai 35.000, volatil tapi lebih dipicu oleh spekulasi. Sedangkan tahun 2024 momentum institusional, adopsi ETF dan pembicaraan legislatif menyangkut level harga jauh lebih tinggi. Nah, tahun 2025 tadi sudah kita bisa lihat tahun 2025 di sini rekan trader ya. Nah, ini ya. 2025 aset nih, digital asset market clarity. Nah, ini Genius dan anti melarang penerbitan mata uang digital bank sentral. Ini akan menjadi pembahasannya ya, voting finalnya ini tanggal 17 Juli dan tanggal 18 Juli. Ini voting finalnya ini. Ini bisa tidak tertutup kemungkinan dia bisa menembus level 120.000 naik ke atas rekan trader. Mungkin bisa 123 lebih naik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah Bitcoin ini ke depan rekan trader? Ya, secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Bitcoin, ini sudah bisa menggambarkan arah pergerakan Bitcoin ke depan rekan trader. Dari sini rekan trader menembus 123 ya. Nah, bagaimanakah selama pekan Bitcoin ini terjadi, pekan kripto ini terjadi? Nah, oleh karena itu rekan trader, analisa yang coba saya sampaikan buat rekan trader bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan hal itu pun juga tidak tertutup kemungkinan karena masih ada faktor-faktor eksternal lainnya seperti faktor tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan tarif ini sampai bulan Agustus belum fix. Ini akan membuat pengaruh yang sangat besar dan bisa membuat Bitcoin naik juga ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, saya menganalisa pergerakan Bitcoin sampai minggu depan. Analisa saya adalah Bitcoin memang sekarang ini berada di 119.155. Tapi peluang naik ke depan sangat besar, terutama nanti hari Kamis dan hari Jumat nanti.
Analisa saya Bitcoin ini bisa naik sampai posisi paling tertinggi itu rekan trader ya. Paling tertinggi itu. Trader ini dulu. Analisa saya Bitcoin bisa naik sampai level paling tertinggi itu dia bisa sampai level tertinggi itu di seputaran 126.000 asal dia bisa melewati level sini dulu rekan trader ya, di seputaran 100. Sorry, dia bisa sampai level 126.000. Oh, ini salah ini ya. Oke. Ini sabar rekan trader. Ini sabar. Kalau saya bilang rekan trader ya, nah ini dia. Analisa saya rekan trader, dia itu bisa menembus level paling tertinggi. Ini dia 126 ya. Ini di 126 sini. Nah, menurut saya itu dia akan coba naik sampai sabar. Ini dia akan di sini. Oke, ini level paling tertinggi. Dia akan coba naik sampai level 126.000 rekan trader. Nah, untuk bisa sampai ke level 126.000 menurut saya dia itu harus bisa menembus level 123.000 dulu rekan trader, minimal dia bisa menembus level tertinggi yang terjadi kemarin ya, 2 hari yang lalu. Kalau dia bisa menembus level tersebut artinya kemungkinan besar dia mencoba sampai di level 126.000 itu sangat besar ya. Nah, dia akan mencoba. Oleh karena itu analisa saya adalah dia akan bergerak ya, akan naik ke 126, tapi dia harus bisa melewati level 123.000 dulu rekan trader. Kalau dia bisa melewati level situ artinya kemungkinan dia naik posisi tertinggi terbaru sangat besar ya. Tapi ya ada tapinya juga rekan trader. Ada tapinya juga rekan trader. Tapi yang harap diperhatikan juga rekan trader ya, bagaimana pergerakan dia nanti. Nah, pergerakan dia nanti di samping ya, di samping dia naik ke posisi yang lebih tinggi, dia juga punya peluang untuk bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi rekan trader. Analisa saya, dia ini bisa turun sampai level paling terendah, masih tetap punya peluang ya, masih tetap punya peluang. Menurut analisa saya, dia bisa turun sampai level yang paling terendah rekan trader ya. Itu menurut saya itu dia akan coba menurun sampai level paling terendah itu apabila dia telah menembus level seputaran 112. Apabila dia telah melewati level 112, artinya peluang dia jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi sangat besar ya. Nah, dengan kerendahan paling rendah menurut saya itu dia akan mencoba ke 110 rekan trader. Nah, jadi pada prinsipnya dia masih tetap punya peluang naik sampai 126.000 ya, tapi peluang untuk turun pun juga masih tetap ada ya, sampai level 110.000 rekan trader, tapi dia harus bisa melewati level 112.757 dulu rekan trader. Nah, ini adalah arah dan batas dari pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan, terutama rekan trader, terutama bagaimana dia memasuki pekan Crypto Week yang terjadi dari tanggal 14 sampai tanggal 18 nanti. Oleh karena itu rekan trader, 2 hari ke depan adalah hari yang sangat krusial. Kita akan lihat apakah Bitcoin bisa sampai ke level tertinggi lagi atau melewati level 123 dengan acuan bahwa 126 adalah level paling tertinggi, atau malahan dia akan coba turun lagi dan bisa keluar dari zona tersebut menuju ke level 110. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader dunia kripto kita saat ini, minggu ini. Saya berharap semoga bermanfaat untuk rekan trader semua. Sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.